Buka bicara dengan salam supaya hilang hati yang membatu. Selamat jumpa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Membaca dan kemudian melihat apa yang sudah disampaikan, dibuat oleh sahabat saya ini, Pak Sumardi. Saya sekilas ingin memberikan semacam satu memori dulu. Saya kenal dengan beliau ini, Mas Yan dan teman-teman sekalian, sudah sangat lama ketika terjadi beberapa hal yang menurut saya unpredictable dari suatu katakanlah sistem karir yang harusnya tentu kita pahami sebagai suatu merit system yang terencana, kemudian juga harus kemudian punya indikator-indikator yang benar, dan juga kemudian ada reward dan punishment yang diterapkan dalam satu konteks yang ada ukuran-ukurannya. Dan saya ketemu beliau ketika terjadi persoalan yang menurut saya ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi bukan adalah sesuatu yang harusnya tidak terjadi dan tidak boleh terjadi di Republik ini. Kenapa? Saya sebutkan saja ketika itu terjadi adalah bagaimana GPT Pratama kemudian dibebas tugaskan tanpa adanya kondisi-kondisi yang seharusnya bisa dibebas tugaskan. Dan saya ketemu beliau dan saya banyak diskusi, dan beberapa pengalaman ini kemudian menjadikan kami semakin dekat dari hal-hal yang mungkin bersifat idealisme dan juga nilai-nilai yang harusnya terkandung dari suatu kondisi di mana kita kepengen menjadi ASN birokrasi yang luar biasa nantinya kelas dunia. Saya membaca buku ini tentu belum begitu dalam, tetapi luar biasa, ada greget yang menurut saya tentu akan menjadi menarik sekali tak kalah melihat judul yang menurut saya ini sangat berbeda dan membuat orang penasaran. Kenapa? Ada bahasa 101 pengalaman dan pemikiran PNS Sontoloyo. Saya nggak tahu apa memang 101 pengalamannya Pak Sumardi, Mas Sumardi, mungkin lebih lah dari 101, tetapi beliau ingin mengatakan bahwa beliau sudah punya pengalaman banyak, dan dari pengalaman-pengalaman itu ada beberapa hal kegundahan, dan kemudian ada juga implisit yang terjadi dan eksplisit yang terjadi yang harusnya ada di dalam suatu pertimbangan pemikiran seorang asisten komisioner yang ya sangat idealis menurut saya. Jadi kondisi ini tentu menjadi kontradiksi, dan tulisan-tulisan ini menggambarkan bahwa memang belum benar sistem yang ada di kita ini. Jadi kita ini kan kepengen bahwa birokrasi itu betul-betul merujuk pada suatu aturan yang jelas. Bagaimana profesionalisme itu terbagi dalam suatu kondisi di mana kompetensi dan kapabilitas menjadi satu. Jadi bukan hanya kompetensi, tapi capability yang menjadi aturan, yang menjadi pertimbangan kita untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan dalam hal birokrasi. Birokrasi adalah melayani. Melayani siapa? Tentu melayani rakyat. Orang-orang yang profesional itulah yang kemudian harus bisa menggambarkan tentang apa yang bisa didapat dari suatu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai seorang birokrat. Nah, tentu sebagai seorang pejabat publik ada aturan-aturan yang kemudian harus dilaksanakan secara mekanisme. Dan ini yang kemudian menjadi menarik. Kenapa? Ternyata aturan-aturan yang sudah ada, ya kalau kita ingin bicara tentang implementasi, ada satu pertimbangan yang kemudian terjadi. Karena apa? Karena kita tahu kalau kita mau implementasi kebijakan kan ada 4 hal. Dari saya kita ambil katakanlah menurut Edward III misalnya, ada yang namanya birokrasi, ada sumber daya, ada komunikasi, ada disposisi. Saya menggarisbawahi 2 hal. Birokrasi itu ada political will. Kemudian yang terakhir adalah disposisi, sikap yang pelaksanaan kebijakan. Nah, di sini kemudian menariknya. Kenapa?
buku ini menggambarkan kegalauan itu, ya kan, menggambarkan dan kemudian memberikan pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi asisten komisioner. Pak Sumardi teman saya yang selalu saya ingin ajak diskusi terhadap beberapa hal. Dan ketika kita sudah bicara dengan kondisi-kondisi yang memang seharusnya menurut aturan ternyata tidak bisa juga dilaksanakan karena berbagai hal pertimbangan political will dari suatu katakanlah sistem birokrasi yang ada di daerah, entah karena sistemnya yang memang dibaca keliru ataupun katakanlah yang melaksanakannya dalam hal ini di posisi pelaksana kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diaturan. Nah, inilah yang kemudian menjadi menarik. Artinya apa? Artinya sistem kepegawaian kita belum baik-baik saja. Apalagi ditambah dengan suatu proses pemahaman yang mungkin saja keliru dari orang-orang yang berada di dalam, mohon maaf, saya katakan lembaga yang harusnya memonitoring dan mengevaluasi kondisi yang ada ini. Jadi saya melihat bahwa buku ini sangat menarik. Konstelasi yang yang terjadi ketika kita bicara tentang bagaimana teori, bagaimana praktek, bagaimana implementasi digambarkan dengan satu sistem yang runut di dalam satu buku, walaupun ini bercerita tentang apa-apa saja yang sudah dihadapi oleh Pak Sumardi sebagai asisten komisioner ASN. Saya mengapresiasi dan ini tentu menjadi apa ya, kalau saya lihat ini tentu menjadi bahan-bahan kita semua untuk bahwa kondisi yang terjadi yang ada sekarang ini menjadi PR, menjadi perhatian, atensi kita, nah, apalagi nanti kita bicara pada bagaimana birokrasi kelas dunia, bagaimana meritokrasi sistem, bagaimana manajemen talenta yang harus dikawal oleh semua aparatur yang ada di pusat maupun di daerah. Saya tidak tahu apa yang di dalam pikiran secara pasti oleh Mas Sumardi, tetapi saya melihat dengan adanya diterbitkannya buku beliau ini, sebenarnya beliau ingin mengatakan, saya mudah-mudahan nanti Pak Sumardi bisa menyampaikan, kepengen bahwa beliau menjadikan KSN ini bahwa lembaga yang beliau ada di dalamnya itu menjadi lebih baik lagi. Dalam hal, ya tentu mengawal apa yang menjadi keinginan kita semua, bahwa karir seorang ASN, karir seorang pegawai negeri sipil itu bukan ditentukan hanya sebatas orang-orang yang berada dalam kondisi waktu tertentu, yang ada durasi waktu, yang kemudian bisa menghambat, kemudian mengubah semua yang ada di dalam rencana karir seorang pegawai negeri sipil atau ASN. GPT kita sumber dayanya mungkin harus dibenahi, ya betul. Maksudnya ASN yang nanti akan menempati kedudukan jabatan harus dibenahi, saya sependapat. Tetapi sistem yang kemudian mengharuskan bahwa kondisi tersebut bisa berjalan dengan benar, itu harusnya tetap harus bisa dijaga. Saya kira itu Mas Ian, apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Baik, Pak. Saya berharap ini menjadi sekedar katakanlah prolog dari saya, apresiasi saya terhadap beliau yang tentu dengan melakukan tulisan-tulisan ini, beliau mau berbagi pengalaman apa yang terjadi yang sebenarnya ada di dalam pemikiran beliau selama ini. Saya sangat apresiasi sekali dan mudah-mudahan ini bisa menjadi watawasobi hak, watawasobi sob kita bagi semua, dan tentu dalam konteks Fastabikul Khairat. Saya pikir begitu saja, terima kasih. Baik. Kakap ikan patin jangan ditangkap pakai tajur, mohon maaf lahir dan batin atas kata-kata yang telah. Demikian, selamat Pak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.